setelah melihat betapa rumitnya semua kejadian-kejadian ini, sakit sembuh kemudian kambuh lagi, sakit sembuh kambuh lagi dan sebagainya. Kenapa tiba-tiba ibu berpikir ikut ke Mobi? Padahal di Mobi kan itu nggak ada obatnya, nggak pakai obat, nggak pakai ramuan, tanpa alat. Iya. Kenapa ibu tertarik? Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Saya Koyudo Tamtomo dari Miracle of Breath Indonesia. Saya kali ini membawakan acara untuk testimoni, tapi testimoni kali ini agak berbeda karena berhubungan dengan penderita kanker yang terlepas dan dari kanker tentu saja, dan itu disertai dengan bukti-bukti hasil laboratorium yang membuat bahwa pengetahuan ini sebenarnya alamiah tapi juga ilmiah yang bisa diikuti oleh teman-teman yang juga mengalami kanker. Artinya Bapak Ibu yang juga mengalami kanker jangan sungkan untuk menghubungi kami. Di sini ada Bu Novita yang akan menceritakan pengalamannya, bagaimana sakit kanker itu, bagaimana semasa sakit kanker itu dirasakan, terus kemudian tiba-tiba bagaimana Mobi tiba-tiba hadir dengan tidak terduga, dan kemudian bagaimana kesembuhan itu datang. Baik, Bu Nevita, silakan memperkenalkan diri dulu, Pak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Eko, Pak Freddy. Ini banyak ada Pak Maestro hampir semua ya. Semua, dan tadi ada Mas Freddy juga ya. Ada Mas Freddy, operatornya ya. Iya, namanya sama, makanya tadi saya sempat bingung di chat. Iya, iya. Iya. Ya. Alhamdulillah saya bisa dipertemukan dengan Bapak Ibu semua di Zoom diabetes ya ini Pak Eko ya. Ini Zoom testimoni kanker. Oh, ini Zoom testimoni kanker ya Pak. Saya kira diabetes Pak. Maaf ya. Iya Pak. Ya, saya mulai aja ya Pak ya. Ya, Awalnya memang di akhir 2019 memang saya didiagnosa kista dan miom, tapi 2 kali saya ke dokter selalu bilang nggak apa-apa Bu, kista sama miom, kista nanti lama-lama bisa hilang sendiri, baru 5 cm, nggak masalah, seperti itu. Nah, 2 kali saya pindah dokter bilang seperti itu juga Pak. Nah, dari situ saya ya sudahlah saya diamkan, dokter aja bilangnya nggak apa-apa kan waktu itu. Nah tiba-tiba di akhir Desember 2019 HB saya turun sampai 7, saya Januari masih bertahan 7, akhirnya saya masuk rumah sakit kalau nggak salah Februari akhir Januari atau Februari 2020 waktu itu. Nah, waktu masuk rumah sakit, diperiksa segala macam itu belum sempat ketemu penyakitnya Pak, karena saya nggak berpikir kalau sakit saya ini karena kista dan miom. Saya kan gejalanya sama seperti asam lambung, saya kira asam lambung sampai dimasukkan teropong ke mulut untuk lihat lambungnya itu nggak ada apa-apa. Akhirnya dicek semuanya, cek darah segala macam, mengaculah ke kista dan miom ini. Terus akhirnya dokter minta untuk dioperasi. Waktu itu di Rumah Sakit Columbia Asia di Semarang. Nah, waktu dioperasi ternyata sudah pecah dan dokter di Rumah Sakit Columbia bilangnya harus cuma diambil yang kasat mata aja, dan harus dia curiga ini ganas dan harus rujuk ke Rumah Sakit Karyadi karena di Columbia tidak ada dokter spesialis onkologi dan tidak ada peralatan yang memadai.
Nah, akhirnya saya dirujuk ke Karyadi. Saya masuk ke Karyadi bulan Maret, ketemu dengan dokter Andy waktu itu, dokter spesialis onkologi yang SPOG, konsultan. Nah, beliau bilang, ini harus di kemo 3 kali dulu. Setelah itu bulan Juni saya harus operasi angkat rahim. Setelah operasi angkat rahim saya harus kemo lagi 3 kali. Nah, saya jalani itu, saya kemo 3 kali. Setelah itu Juni saya operasi lagi, Pak, angkat rahim. Setelah itu saya kemo lagi 3 kali. Dari situ selesai kemo, dicek dokter Andy bagus. Tapi di tahun 2021 bulan Februari 2021 ada kekambuhan, Pak. Jadi saya itu ada alarm di tubuh kalau saya batuk terus dalam waktu 1 bulan nggak sembuh, itu pasti ada sesuatu di tubuh saya. Akhirnya saya ketemu dokter Andy lagi, dicek lagi, CA125-nya naik lagi, Pak. CA125 naik, dokter harus minta saya kemo lagi di Februari-Maret 2021 itu sampai 3 kali atau berapa waktu itu saya lupa. Apakah karena CA yang ini Bu saya perlihatkan, di mana CA Ibu 216 ini, betul Kak? Iya, ini yang awal-awal Pak, waktu setelah keluar dari Kolombia dan dirujuk Karyadi, keluarlah hasil lab ini. Jadi ini sebelum operasi angkat rahim, Pak. Oh, ya, ini 216. Iya, ini sebelum diangkat rahimnya ini sekian. Ya, tapi waktu sudah kemo sepertinya nanti coba saya cari lagi Pak, setelah kemo di bulan September 2020 itu sempat turun, terus naik lagi di Februari 2021, terus akhirnya saya kemo, terus saya sempat sembuh sampai, dalam arti bukan sembuh, hasil labnya bagus terus sampai 2022 bulan Oktober, Pak. Sampai 2022 bulan Oktober. Tapi nilainya bukan serendah yang kemarin ini, bukan, Pak. Saya sempat lihat itu di kisaran ya di atas 10 atau berapa gitu ya. Normalnya kan di bawah 35, Pak. Iya, Bu. Tapi kalau saya kambuh di atas 35, nggak nyampe ratusan kayak yang awal-awal sebelum diangkat rahim itu, Pak. Ya, Bu. Nah, setelah itu Oktober 2022 itu ada kekambuhan, dia nempel di usus halus dan usus besar. Nah, harus dipotong ususnya, Pak. Dokter bilang saya harus operasi di bulan November 2022 untuk dipotong usus halus, untuk dipotong usus besar waktu itu. Nah, dokter juga memberitahu sebelum operasi resiko-resikonya operasi usus. Jadi seandainya saya dioperasi, saya harus pakai apa itu Pak, kantong untuk pembuangan BAB di perut waktu itu. Iya, dokter bilang seperti itu. Tapi saya sudah jalani waktu itu, Pak. November 2022 saya potong usus besar. Alhamdulillah ada mujizat dari Allah. Saya setelah operasi dokter bilang saya nggak perlu dipasang pembuangan di perut itu. Jadi itu benar-benar mujizat pertama saya waktu itu, Pak. Jadi saya sempat sebelum operasi saya bilang, ya Allah, saya ikhlas dikasih sakit seperti ini, saya ikhlas menjalani. Mungkin ini jadi penggugur dosa saya, cuman maaf kalau saya boleh meminta, saya jangan dipasang kantong BAB di perut. Itu doa saya waktu itu, Pak Eko. Oh iya, Bu. Jadi sebelum operasi saya berdoa seperti itu dan alhamdulillah Allah mengabulkan. Saya nggak dipasang kantong pembuangan BAB di perut. Tapi setelah itu, setelah
Alhamdulillah operasi selesai. Bulan Januari, Februari, Maret 2023 itu saya kemo lagi, Pak. Januari kemo, Februari kemo, Maret kemo. Terus akhir Maret saya dicek, saya waktu itu saya izin sama dokter untuk mudik. Saya izin sama dokter, saya mau mudik ke Lampung, kampung halaman suami saya kan ada di Lampung, Pak. Saya izin sama dokter, saya mau pulang ke Lampung. Hasil lab saya seperti apa, dicek dokter, hasil labnya bagus, USG, perutnya di USG juga bagus waktu itu, akhir Maret, Pak. Nah, tapi saya pulang Lebaran itu April, di Lampung saya kambuh lagi, Pak. Di Lampung itu saya kambuh, tiba-tiba usus saya melilit, nggak bisa BAB, Pak. Sampai saya masuk, jadi Lebaran itu saya di rumah sakit di Bandar Lampung waktu itu, di Rumah Sakit Bayangkara Bandar Lampung, terus saya pindah di Abdul Muluk Bandar Lampung. Di situ dokter minta mau ditindakan, tapi saya nggak mau karena semua rekam medik saya ada di Rumah Sakit Karyadi. Saya nggak mau, saya minta untuk pulang ke Semarang. Nah, waktu itu akhirnya saya terbang ke Semarang, anak saya tinggal di Lampung. Saya terbang ke Semarang, saking saya sudah nggak kuat, Pak. Saya terbang ke Semarang, akhirnya langsung saya masuk di Karyadi itu, terus operasi lagi tanggal 10 Mei. 10 Mei, dokter minta saya operasi lagi, tapi waktu itu dokter saya ada 3, Pak. Dokter onkologi SPOG, dokter penyakit dalam, dan dokter bedah digestif yang operasi usus saya. Akhirnya saya ditangani 3 dokter. Nah, sempat waktu itu dokter bedah digestifnya bilang nggak mau operasi karena ini resiko. Karena saya habis operasi November, Pak. Dan kenapa bisa kambuh lagi di bulan April? Padahal sampai dokter SPOG bilang ini di luar apa ya? Benar-benar di perkiraan dok saya, Bu. Padahal Ibu izin saya akhir Maret, saya USG bagus, tidak ada apa tumbuh lagi, nggak kelihatan, istilahnya nggak kelihatan di USG itu nggak kelihatan, Pak. Nah, kenapa tiba-tiba Mei saya datang ketemu dokter dengan posisi di USG itu sudah tumbuh lagi tumor nempel di usus halus dan usus besar, Pak, waktu itu. Nah, dari situ sebenarnya dokter bedah digestif ini sudah nggak mau operasi karena jarak terlalu dekat, ini resiko besar. Nah, tapi dokter SPOG itu meyakinkan, nggak tahu seperti apa, akhirnya dokter berdua ini operasi saya. Nah, sebelum operasi pun dokter bilang ini operasi yang resiko operasi besar, lebih besar dari operasi yang kemarin November, karena ini tempel di 2 usus halus dan usus besar. Dan kalau di usus halus ini susah, harus dibikin pembuangan lagi di perut, Bu, ini. Nah. Oke. Bu Novita, setelah melihat betapa rumitnya semua kejadian-kejadian ini, sakit sembuh kemudian kambuh lagi, sakit sembuh kambuh lagi dan sebagainya, kenapa tiba-tiba Ibu berpikir ikut ke MOBI? Padahal di MOBI kan itu nggak ada obatnya, nggak pakai obat, nggak pakai ramuan, tanpa alat. Kenapa Ibu tertarik? Iya, Pak. Jadi, karena saya tertarik, awalnya memang ini semua atas campur tangan Allah. Kenapa saya bisa bertemu dengan ibu-ibu yang waktu itu saya lagi antri, tiba-tiba kita ngobrol dan saya dikasih kontak MOBI waktu itu, Pak. Benar-benar waktu saya lihat, saya sebenarnya waktu gini, Pak Eko, waktu saya opnam setelah operasi itu ada sebelah saya teman di kamar itu bilang saya ada di Tegal ada dokter yang untuk kanker tapi seperti ini. Nah, itu belum saya sempat telepon, tapi setelah saya ketemu dengan ibu ini dan ngasih saya kontak MOBI, kenapa tidak tahu kenapa feeling saya ini saya kontaknya ke MOBI, Pak. Saya nggak jadi kontak yang dengan dokter ini, nggak tahu ini semua kan jalannya Allah.
saya bisa masuk ke sini, nggak tahu feeling saya kenapa saya harus kontaknya ke Mobi ini. Nah, dari saya kontak Mobi itu bulan Juni, tapi saya dimasukkan Juli, tapi saya nyimak dari YouTube. Saya nyimak dari YouTube itu, Pak, saya berpikir, aduh berat sekali ya, tapi karena saya pengen sembuh, Pak. Saya pengen sembuh, saya istilahnya saya masih pengen menemani anak-anak saya. Jadi itu semangat saya. Jadi saya itu Pak? Justru saya punya semangat hidup pada saat saya sakit ini, Pak. Istilahnya, ternyata Allah itu baik banget sama saya. Saya dikasih sakit, saya bisa berubah semuanya, Pak Eko. Jadi dari segi spiritual pun saya sudah nggak seperti dulu istilahnya, Pak. Jadi dari sakit ini merubah semua hidup saya dikasih sakit, hidup saya bisa jadi lebih baik lagi, saya bisa mendekat lagi sama Allah. Dari situ perubahan-perubahan itu akhirnya yang membuat mungkin saya nggak pernah merasakan sakit selama 3 tahun ini, Pak. Jadi kalau orang sakit CA biasanya kan ada yang dirasakan sakit di badannya, nyeri atau apa. Saya ini alhamdulillah nggak ada yang saya rasakan nyeri, Pak Eko. Jadi saya nggak pernah merasa nyeri, Pak. Lemes enggak, nyeri di perut saya ini nggak pernah. Jadi waktu saya itu didiagnosa pertama kali itu dokter sampai bingung. Kista saya, biasanya orang sakit kista itu kan pendarahan, mensnya tidak lancar, pendarahan yang keluar darah yang besar-besar. Nah, itu sebenarnya malah jadi alarm buat tubuh. Nah, justru saya kebalikannya, Pak. Jadi saya mens itu saya lancar, saya mens tidak pernah sakit perut. Jadi itu malah justru jadi bumerang buat saya yang saya tuh tidak pernah tahu ini saya sakit atau enggak. Tidak punya alarm ya jadinya. Tidak punya alarm di tubuh saya, Pak. Makanya, nah dari situ kembali lagi saya akhirnya feeling saya bisa ikut Mobi itu, tiba-tiba Allah gerakkan hati saya pilih ke Mobi. Dari situ saya mendalami lewat YouTube, tapi sudah tidak makan nasi bulan Juni itu, Pak. Tapi kadang saya masih makan buah sama sayur. Nah, dari bulan Juli ini saya sudah menjalankan IF minimal 16 jam, Pak. Jadi saya terakhir makan sekitar jam 6, jam 7, terus saya makan lagi sekitar jam 12. Itu setiap hari. Dan hari Senin sama Kamis saya tetap puasa sunnah. Sebenarnya dari saya 2 tahun terakhir itu saya sudah menjalankan puasa, Pak Eko. Jadi saya sudah menjalankan puasa sunnah Senin Kamis dan Ayyamul Bid. Tapi ya itulah karena saya pemakan segalanya istilahnya. Setelah buka saya makan semuanya, Pak. Nah, termasuk karbohidrat juga, Bu? Iya, saya makan nasi itu banyak, Pak Eko. Karena itu yang bikin heran, mungkin suami saya heran dengan saya sakit tapi nggak seperti orang sakit, makan saya banyak, Pak. Bahkan makan. Iya. Bahkan saya bisa makan nasi Padang itu habis, Pak Eko. Bisa. Padahal porsinya nasi Padang itu luar biasa, Pak. Dan saya itu habis, Pak. Maksudnya orang sakit kan nggak bisa makan sebanyak saya seperti ini kan, Pak. Kalau kita sebenarnya kan. Nah, dari situ, karena dengan cara berpikirnya Mobi tidak makan karbo, tidak makan gula, tidak makan tepung, IF minimal 16 jam, dan perbanyak puasa. Dari situ sebenarnya sudah masuk dengan logika saya, karena saya memang selama ini puasa. Tapi bedanya setelah puasa saya dulu makannya banyak,
makan nasi, makan semuanya. Tapi sekarang setelah ikut Mobi, saya benar-benar ya itu Pak, yang tadi saya bilang prihatin. Jadi kadang cuman makan telur, tapi saya gini Pak, saya belum bisa mungkin satu hari itu 2000 kalori Pak Eko. Karena IF 16, mungkin kalau IF 16 jam hampir bisa mendekati 2000 kalori. Tapi kalau saya puasa sunnah Senin Kamis atau ayam mulbit seperti ini, saya kan terakhir makan maghrib. Setelah itu sahur kan cuma minum air putih, VCO, sama kemarin saya tanya Pak Freddy, saya boleh makan agar pack nggak Pak? Boleh, kata Pak Freddy, agar pack yang dikasih air panas itu. Nah, saya minum agar pack itu. Nah, otomatis saya kan buka lagi maghrib lagi Pak, 24 jam kan. Nah, saya cuman ada kesempatan makan itu waktu buka itu sampai Isya aja, kan nggak mungkin buka sampai Isya saya 2000 kalori Pak Eko. Iya. Nah, di situ kalau saya puasa sunnah, saya nggak cuman makan telur kemarin 5, terus saya makan keong, saya rebus itu keong sawah, terus udah itu aja Pak, minum air putih, VCO, agar pack, udah itu aja Pak. Setelah itu nggak makan lagi. Nah, bagus. Nah, Ibu cek terakhir di tanggal berapa itu ya? Itu kapan? Kenapa tiba-tiba berpikir seperti itu, Bu? Kenapa tiba-tiba berpikir seperti itu? Karena itu Pak, saya pengen sembuh Pak. Memastikan ingin membuktikan bahwa Mobi beneran, bahwa teorinya satu itu, yang kedua saya pengen sembuh dengan tidak kambuh lagi. Apakah benar dengan saya menerapkan Mobi seperti ini? Apakah saya tidak ada kekambuhan lagi? Ini mau saya coba gaya hidup seperti ini Pak, sampai insya Allah kalau Allah kasih umur panjang, saya bisa menerapkan ini. Dan kalau memang saya tidak kambuh lagi, berarti memang atas izin Allah lewat Mobi seperti dengan gaya hidup Mobi PMB, menerapkan PMB, IF 16 jam minimal, terus olah nafas. Memang saya olah nafas itu tidak bisa maksimal sampai 5 jam Pak Eko, belum bisa maksimal. Tapi saya tetap berusaha, tapi memang jujur saya belum maksimal Pak Eko. Ya, baik. Saya akan perlihatkan dari semua bukti-bukti lab. Di sini kita melihat Bapak Ibu sekalian. Di sini di Klinik Spesialis Opjin Garuda. Ini Bu Novita, ini CA-nya untuk CA125 itu 216, di mana standarnya itu rujukannya adalah 35. Tetapi ini kondisi keadaan 3 tahun yang lalu. Iya. Bisa melihat tanggalnya 13 Maret 2020. Iya, tapi itu umurnya. Ya. Itu yang saya. Nah, kemudian di sini hasil pemeriksaan terakhir 21 Juli baru saja. Baru sekitar 10-an hari yang lalu. Iya. Karena sekarang tanggal 2 bulan 8 2023. CA125-nya yang berhubungan dengan ovarium ini di bawah 4, di mana rujukannya 0 sampai 35. Itu bagus sekali. Justru setelah pola makan Mobi dilakukan. Nah, saya ingin menjelaskan sedikit kenapa Ibu mendapat percepatan yang luar biasa. Pada saat kita kelaparan, Bu. Pada saat kita kelaparan, ternyata sel tubuh kita itu akan mencari makanan-makanan selain gula. Di mana keton belum muncul, dia akan ambil dari selain gula. Nah, tumor dan kanker itu akan menjadi makanan sel. Ini prinsip-prinsipnya hampir sama seperti prinsip yang disebut autofagi itu. Di mana sel akan berusaha, sel-sel protein kita, sel protein itu bertanggung jawab untuk menjaga kelangsungan hidup kita.
Dia harus beraktivitas terus. Tetapi untuk bisa beraktivitas butuh bahan bakar. Bahan bakarnya biasa dari gula, dari karbohidrat. Makanya Ibu suka makan nasi, Ibu suka makan sayur, makan buah dan sebagainya, ya kan? Iya, Tapi iya, pada saat Ibu rubah gayanya dan termasuk dengan puasa, di mana pada saat puasa ternyata yang berpuasa bukan hanya mulut kita, Bu. Sampai tingkat sel kita mengalami puasa. Tetapi kehidupan harus jalan terus. Sel juga harus tetap beraktivitas. Dia membutuhkan sumber tenaga. Dari mana sumber tenaga itu dapat? Dia akan mencoba memakan temannya sendiri yang tidak berfungsi atau sel-sel yang tidak dikenal. Salah satunya adalah sel kanker, Bu. Sel kanker karena tidak dikenal, maka dia akan berusaha kunyah itu. Itulah prinsip autofagi dari Profesor Yoshinori Ozumi dari Jepang itu yang menemukan konsep autofagi. Walaupun sebenarnya autofagi sudah dikenal sejak ribuan tahun yang lalu, cuman dijelaskan secara ilmiah baru-baru berapa tahun ini. Gitu Bu Novita. Makanya iya. CA-nya bisa turun deras cepat sekali. Alhamdulillah, Salah Pak. satunya karena konsep autofagi ini. Iya, Makanya jangan sampai ditinggalkan, Bu. iya, Pak. Makanya dikurangi. Iya, ternyata ternyata seperti ini ya Pak Eko, walaupun di dalam Islam bagus syariatnya kita diminta untuk puasa, itu kan sama aja membersihkan detok ya, istilahnya detok racun lah ya. Tapi kalau ternyata buka puasa masuk lagi segala macam masuk, berarti sama aja ya Pak Eko ya Iya selama betul ini. Bu, sama saja. Jadi begini, ada permasalahan perbedaan konsepsi. Kalau di sini kan karena penelitian kesehatan dan sebagainya. Ya, Karena IF itu ada hubungannya dengan siklus tubuh manusia dan bukan karena alasan-alasan rohani, Bu. Walaupun kita tahu bahwa hampir semua agama di dunia itu mengenal puasa. Memang mainstream memang dari kalangan Islam. Memang itu dijelaskan sekali dalam ya, aturan-aturan dan syariat memang disampaikan bahwa puasa itu bisa memperpanjang usia, meningkatkan ketakwaan kita. Tetapi dalam versi kesehatan dijelaskan memang paling bagus apabila seseorang berpuasa memang pada saat berpuasa selama kurang lebih 12 jam itu seseorang akan mendapatkan keton di mana lemaknya pada saat gula sudah habis pada saat 6 jam sampai 7 jam pertama keton akan mulai menggantikan posisi itu. Nah, di mana ternyata keton tidak bisa dikunyah oleh kanker, Bu. Kanker tidak bisa memakan keton, itu nggak bisa. Dia tidak bisa menggunakan sumber tenaga yang hanya bisa dikenal oleh manusia. Kanker tidak bisa. Tapi pada saat kita memakan karbohidrat, maka karbohidrat juga akan memberi makan pada sel dalam bentuk glukosa itu. Makanya pola makan puasa kesehatan ini sangat mujarab sekali untuk kanker semua. Masya Allah, iya. Ya, Iya Pak Eko. ya. Pak Eko, kalau misalkan nih saya puasa 24 jam yang sunnah, kalori saya tidak sampai 2000, gimana di badan saya seperti apa Pak Eko? Selama Ibu masih gemuk, nggak ada masalah. Saya, saya sudah turun, waktu itu saya hampir 70 kilo, sekarang saya 58 Pak Eko. Oh iya, Ibu tingginya berapa, Bu? Saya tingginya 168. Sekarang 58, Bu. Iya. Jangan turun lagi, Bu. Jangan Oh turun enggak. lagi. Iya, jangan turun lagi. Oh, Puasanya diusahakan puasa-puasa yang tidak terlalu panjang, 16-18 jam, di mana kalori Ibu masih punya kesempatan untuk mengisinya kembali. oh iya Pak. Ya, Iya. tetapi tidak berkarbohidrat. Kalorinya bukan dari yang datang dari karbohidrat, tapi Oh, kalori yang datang dari protein. oh iya Pak Eko. Ya, Bu ya. Iya. Pak, mau tanya juga Pak, waktu itu sempat saya sempat dengar katanya kalau ada boleh makan 20% karbohidrat dan Ibu nggak boleh. 80%. Ibu Oh, nggak belum boleh. nggak Belum. boleh. Tidak Oh, boleh enggak. karena Ibu bukan sakit diabetes. Oh, itu Eh, diabetes Pak ya? Ya, untuk diabetes. Tapi kalau untuk kanker, saya belum Iya. menyarankan. Oh, Kecuali Ibu setelah uji lab berkali-kali, Ibu memang tidak lagi pergerakan,
di CA-nya, Bu, sama sekali. Oh iya ya Pak. Di lab di pertama, kedua, ketiga, keempat tidak ada pergerakan di CA-nya, maka Ibu bisa makan 80 Tapi sekali lagi itu untuk orang yang diabetes. Oh Kalau iya. andai kata untuk kanker, saya tidak menyarankan. Itu sudah saya sepakati dengan para mentor di kanker, ya Bu ya, bahwa kanker tidak diperkenankan UPT kecuali dari hasil lab selama berkala berapa kali itu tidak ada pergerakan di CA. Iya. Oh Ya iya. Bu ya. Nah, Siap. Bu Novita, apa kesan dan pesan yang Ibu bisa sampaikan kepada teman-teman dengan proses membaiknya kanker Ibu? Silakan, Bu. Iya. Buat sesama pejuang kanker ya kita, Pak, ini benar-benar harus semangat, mindsetnya jangan pernah merasa kita ini sakit, walaupun hitam di atas putih dalam arti lab hasilnya yang up and down seperti itu, tapi jangan pernah merasa diri kita sakit. Semangat, makan, tetap ikuti pola makan Mobi. Masya Allah, ini benar-benar di luar dugaan saya ya Pak. Baru hasil lab itu kan belum nyampe 1 bulan, jadi saya menerapkan itu 1 Juli, hasil lab tanggal 21 Juli, benar-benar Masya Allah, saya juga kaget luar biasa dengan hasil seperti itu. Ini akan saya maksimalkan lagi, walaupun kemarin belum mungkin menjalaninya, olah nafas juga belum maksimal, ini akan saya maksimalkan lagi. Jadi buat Bapak Ibu semua semangat, optimis terus, kita ada kesempatan untuk sembuh, jangan merasa benar waktu itu yang Bapak saya lihat YouTube-nya Pak, siapa yang jangan pernah mengkasihani diri sendiri. Oh, Pak Yosef William. Iya, jangan pernah mengkasihani diri sendiri kalau kita ini sakit, akhirnya kita sedih. Jadi tetap hati ini bergembira, senang, jangan pernah berpikir sakit. Ikuti program Mobi IF minimal 16 jam, pola makan baru tetap dijalani, puasa, insya Allah izinkan kita sembuh. Amin. Ya, terima kasih. Pak Freddy, mungkin ada pesan Pak Freddy? Ya. Suaranya, Pak. Iya. Udah? Iya, Sudah kedengar belum? Iya, sudah kedengar, Pak. Udah kedengar? Oke. Ya. Assalamualaikum Bu Novita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Eko dan juga para mentor semua. Ini terus terang Bu Novita ini termasuk kategori, waktu itu saya pernah sampaikan di Zoom meeting olah nafas anti kanker ya Bu ya, bahwa saya simpulkan mereka yang bisa sembuh baik diabetes maupun kanker itu dia punya ciri-ciri. Ciri-cirinya adalah open minded. Yang kedua teachable, jadi dia mau belajar ya, terus kemudian punya tujuan jelas, fokus ingin sembuh sehingga berjuang sungguh-sungguh ingin sembuh. Lalu kemudian yang keempat, yang bersangkutan itu disiplin menjalankan Mobi lifestyle atau gaya hidup Mobi, PMB ketat, nggak pernah cheating, IF minimal 16 jam, rajin olah nafas, dan juga olahraga semampunya, gitu ya. Nah, yang terakhir adalah yang bersangkutan ini selalu sabar dan ikhlas, ya. Nah, seperti Ibu tadi katakan prihatin, gitu ya Bu ya. Kemudian dalam menjalankan pola hidup Mobi, terus selalu mensyukuri apapun hasilnya kepada Yang Maha Kuasa, dan mensyukuri atas ilmu dan bimbingan Ibu. Nah, Ibu Novita ini masuk semua nih kategorinya. Ya, Ibu kan paling salah satu anggota yang rajin bertanya ya Bu ya, rajin komen, rajin menyemangati teman-teman gitu kan.
gitu loh Bu. Itu apa namanya, karena seringkali ya mohon maaf teman-teman yang CA itu merasa bahwa dirinya adalah paling pertama itu merasa sedih, merasa kecewa, merasa berduka luar biasa. Kenapa kok saya? Kenapa Iya. kok saya yang sakit? Ya kan gitu ya Bu ya. Kenapa kok harus menderita ini? Apa dosa saya? Apa salah saya? Apa dan sebagainya? Menyesali, gitu Benar. kan? Nah, Benar. tapi Ibu sudah melewati tahapan itu Ya. dan Ibu bahkan apa? Yaitu punya apa, orangnya teachable, orangnya open mind. Jadi walaupun Ibu belum join Mobi, Ibu udah belajar di YouTube-nya dan Ibu udah mulai jalanin, nggak makan nasi, ya kan? Walaupun sayur dan buah masih makan, gitu kan Bu. Nah, begitu mulai Juli, wah apa namanya, Ibu disiplin, Ibu ngikutin kan bahwa oh oke, ini Pak Freddy ini boleh nggak, ini boleh nggak, ini nggak. Ibu luar biasa, tanyaannya sampai detail sekali, makanannya apa, kemudian Ibu posting juga di foto, ini boleh nggak ya, ini luar biasa dan Ibu betul-betul jalanin. Karena ya yang lain kadang-kadang nanya boleh nggak tapi tetap dijalanin makannya juga gitu ya. Tapi ini Ibu menjadi apa namanya, teladan yang baik ya. Jadi percayalah apa yang Ibu apa namanya, tidak ada kebetulan di dunia ini. Ya. Jadi Ibu melihat bahwa doa Ibu terkabul, apa alokasi jalan dengan Ibu ketemu orang di rumah sakit itu ya Bu ya, ketemu orang di rumah sakit, dia cerita tentang Mobi dan Ibu melihatnya bahwa ini adalah sebagai doa yang ini loh jawaban dari doa Ibu gitu ya, dan Ibu jalanin sepenuh hati dan akhirnya iya apa namanya, Tuhan kasih tunjuk bahwa Ibu sekarang angkanya luar biasa Bu, dari 216 jadi di bawah 4. Wow, amazing, betul-betul speechless. Jadi kita semua, Pak Eko itu segala macam bahagia. Pak Eko tuh kemarin pas dapat berita tentang Ibu tuh lagi ada sesuatu urusan bisnis yang membuat beliau agak bete lah ya Pak ya. Tapi kemudian beliau bilang, wah udah Pak Freddy, saya lupakan itu semua karena saya dapat berita bagus dari Bu Novita gitu kan. Masya Allah. Jadi Bu, kesembuhan Ibu tuh bikin happy banyak orang loh. Bikin happy banyak. Iya. Ya Bu, pokoknya tetap jaga seperti itu ya Bu ya. Nah, mudah-mudahan Ibu kan mau nyoba juga katanya nanti apa namanya ya, yang 48 mau yang 72 jam supaya autofaginya bisa 500%. Terus dapat bonusnya loh Bu, stem cell loh, daripada orang suntik sampai puluhan juta, ratusan juta, nah itu dapat gratis Bu kalau di Mobi dengan IF 72 jam. Selamat Ibu. Dan juga terima kasih Ibu sudah menjadi apa namanya, teladan baik lah buat teman-teman, selalu ngasih semangat. Amin. Saya kira gitu ya Bu Novita, Pak Eko silakan. Ya baik, terima kasih banyak Pak Freddy. Baik Bapak Ibu sekalian, demikian acara testimoni ini. Semoga Bapak Ibu yang saat ini mungkin saja menderita kanker termotivasi dan punya semangat untuk kembali sembuh. Jadi biasanya memang penderita kanker itu luar biasa. Yang harus diobati sebenarnya bukan kankernya, tapi hatinya dan pikirannya, bahkan juga jiwanya. Karena mereka terlukai karena sakit ini, yang membuat mereka seolah-olah tidak punya harapan lagi. Bu Nevita, terima kasih banyak untuk semua berbaginya, pengalamannya. Semoga ini menjadi jalan untuk teman-teman kita sembuh. Terima kasih. Amin. Semoga sukses, salam buat keluarga Bu. Ya, terima kasih. Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi. Terima kasih banyak semuanya. Ya. Mas Min, terima kasih. Terima kasih banyak Bu. Ya.